Bab ke-26. Dengan perlahan, kursi itu mulai berbalik dan menampakkan sosok pria tampan dan gagah. Duduk di kursi besar miliknya sambil tersenyum jahat. Kakakmu, bukannya, kamu sudah mati. Ucap Randy terbata-bata, menunjuk ke arah pria itu. Kamu masih hidup, bukannya kamu sudah mati? Ucap Nadine juga, yang masih dalam mode kaget saat ini. Sudah mati? Oh, mungkin pria buta dan lumpuh yang kalian maksud. Ucap pria itu, berdiri dari duduknya sambil tersenyum kecil. Jadi kamu masih hidup? Ucap Nadine lagi. Ya, seperti yang kalian lihat sekarang. Ucap pria itu dengan santai, bersandar di depan meja kerjanya dan bersedekap dada melihat dua orang yang terlihat kaget di depannya saat ini. Tak lama berselang, Faisal masuk bersama 4 orang polisi, membuat Nadine dan Randy saling tatap. Karena kalian sudah ada di sini, jadi polisi bisa langsung membawa kalian pergi. Ucap pria itu, yang tak lain adalah Raka. Gaga, kamu jangan seenaknya menyuruh polisi untuk membawa kita. Kamu lupa siapa kita? Ucap Nadine dengan cepat. Kalian, apa perlu saya jelaskan siapa kalian berdua sebenarnya? Ucap Raka, masih dengan posisi bersedekap dada. Kalian adalah orang-orang licik dan jahat. Kalian yang berusaha untuk membuat saya celaka di Amerika. Dan papaku. Kalian membuatnya celaka juga dan kamu. Kamu mengambil kesempatan untuk mendekati papaku dan membuat mereka bercerai. Sampai kalian ingin menguasai hartaku dengan cara meracuniku. Tapi sayang aku tidak mati. Aku masih hidup sekarang. Ucap Raka, menunjuk Nadine dan Randy dengan tatapan tajam. Tidak semua itu tidak benar sayang. Kamu salah bilalah yang sudah meracuni kamu, bukan kita. Ucap Nadine yang masih bisa-bisanya mengelak. Bawa mereka pergi. Saya tidak ingin melihat mereka lagi. Pastikan mereka menerima hukumannya yang setimpal. Ucap Raka. Baik Pak Raka, ayo ikut kami. Ucap salah satu polisi. Lepasin kami tidak bersalah. Lepaskan kami. Teriak Nadine, sampai menghilang di balik lift. Raka kembali duduk di kursi kebesarannya, sedangkan Faisal masih berisi di depan sang bos. Ini pesanan yang bos minta. Meletakkan kopi di atas meja. Bikin naik darah aja. Kesal Raka. Terus apa rencana bos berikutnya? Tanya Faisal. Besok kita datang ke rutan. Di mana dia ditahan? Apa bos akan kembali bersama Nona? Tidak. Seperti kesepakatan dari awal. Kalau setelah rencanaku berhasil untuk membuat Nadine dan Randy di penjara, maka pernikahan kami akan berakhir juga. Ucap Raka. Faisal hanya mengangguk pelan, tidak mengatakan apa-apa lagi, takut salah karena saat ini mood sang bos sedangkan tidak baik-baik saja. Flashback on. Sus, tolong periksa nadi pasien. Ucap seorang dokter. Masih berdenyut dengan baik, dok? Jawab suster yang baru saja memeriksa kondisi Raka. Perlahan Raka membuka kedua matanya, membuat dokter dan suster kaget sampai menghindar dengan jarak 2 meter. Boleh minta tisu? Ucap Raka. Anda baik-baik saja? Tanya dokter. Iya, saya baik-baik saja. Jawab Raka santai, sambil mengusap busa yang ada di sudut bibirnya. Katakan pada mereka, kalau saya sudah mati. Ucap Raka. Tapi, nanti bagaimana dengan mayat Anda? Soal itu gampang, nanti kalian bisa tukar dengan mayat yang sudah mati. Ucap Raka. Hampir sejam berada di ruang IGD, dokter bukannya menangani Raka, tapi mereka malah sibuk membantu skenario agar Raka benar-benar mati. Dan bagaimana orang-orang di luar sana percaya, termaksud Nadine dan Randy. Faisal melihat nomor tadi kenal menelponnya tengah malam. Dengan cepat Faisal langsung mengangkat telepon dari nomor itu. Halo? Sapa Faisal? Jemput aku di rumah sakit sekarang juga.
Ucap seseorang dari seberang sana. Baik, bos. Jawab Faisal, dan tengah malam buta pergi ke rumah sakit untuk menjemput sang bos. Tiba di lobi rumah sakit, Faisal melihat seorang pria berjalan santai keluar dengan mengenakan masker dan kacamata hitam. Tuh! Raka terlihat menghela nafas panjang, mengeluarkan masker yang ia pakai itu. Kemana, bos? Ke apartemen kamu. Besok aku harus ke Amerika, karena papa tiba-tiba kritis. Ucap Raka. Baik, bos. Mobil lalu keluar dari lobi rumah sakit, melaju di tengah sunyinya malam. Flashback off. Sebulan lamanya Raka di Amerika, menunggu sampai kondisi papanya membaik. Tapi tahun Hardy belum juga sadarkan diri sampai saat ini. Dan baru kemarin Raka kembali ke Indonesia, setelah mendengar Randy dan Nadine semakin menjadi jeti di perusahaan. Tok! Tok! Masuk! Cuek! Pak Raka! Sapa Pak Tommy, menunduk hormat. Silahkan masuk, Pak. Terima kasih, Pak Raka. Apa Bu Nadine dan Pak Randy sudah pergi? Iya, mereka sudah pergi ke kantor polisi. Ucap Raka. Saya tidak menyangka kalau mereka bisa senekat itu. Ambisi mereka ingin memiliki harta orang lain terlalu tinggi, sampai harus melakukan segala cara. Ucap Raka. Seisi kantor saat ini sedang heboh. Heboh karena Randy dan Nadine ditangkap oleh polisi. Dan sekarang putra tunggal dari Tuan Hardy Mahendra sudah kembali dan akan memimpin perusahaan. Ternyata putra Tuan Hardy belum meninggal. Ucap salah satu karyawan. Iya, buktinya sekarang dia bisa memimpin perusahaan lagi untuk menggantikan Tuan Hardy. Bagus deh. Yang penting bukan si Randy itu yang jadi ceo. Karena aku gak suka sifatnya dia yang genit sama karyawan wanita di sini. Omongan para karyawan simpang siur di kantor. Dan semua para karyawan belum tahu seperti apa wajah putra tunggal pemikiran perusahaan tempat mereka bekerja. Karena ini kali pertama Raka memimpin perusahaan. Deratit. Deratit. Mama? Ucap Raka. Dengan cepat langsung mengangkat telepon. Halo, Ma? Halo, sayang? Sayang, papa kamu sudah sadar. Ucap Nyonya Aleta dari seberang sana. Apa? Papa sudah sadar. Terus gimana kondisi papa sekarang, Ma? Tanya Raka. Dengan wajah berbinar senang. Papa kamu baik-baik aja. Cuma saat ini papa kamu hilang ingatan. Kata dokter itu diakibatkan oleh benturan keras. Ucap Nyonya Aleta. Gak apa-apa. Yang penting papa udah sadar. Apa papa ingat mama? Iya, papa ingat sama mama. Sama kamu juga papa ingat. Tapi sama Nadine dan Randy papa kamu gak ingat apapun. Bagus papa gak ingat mereka. Mereka sudah di penjara sekarang. Mereka sudah menerima apa yang sudah mereka lakukan. Ya sudah. Nanti mama kabarin kamu lagi kalau ada apa-apa. Sayang, jangan diri kamu baik-baik di sana. Ucap Nyonya Aleta. Iya, Mah. Sambungan telepon lalu terputus. Raka melihat Faisal yang saat ini masih duduk di hadapannya. Papa sudah sadar, tapi papa hilang ingatan. Ikut senang, bos. Semoga ingatan Tuan Hardy segera kembali. Ucap Faisal, yang mendapat anggukan dari Raka. Di belahan dunia lain. Pria yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya, mendengar wanita yang baru saja selesai mengobrol di telepon. Dan kata sayang terdengar sangat jelas di telinga pria itu. Apa kau sudah memiliki kekasih? Tanya pria itu, yang tidak lain adalah Tuan Hardy. Kekasih? Maksud kamu apa, Mas? Aku gak ngerti. Nyonya Aleta menatap mantan suaminya itu dengan heran. Barusan kau habis sayang-sayangan sama pria lain di telepon. Itu pasti kekasih kamu. Ucap Tuan Hardy. Terdengar seperti kesal. Nyonya Aleta menahan senyum. Melihat wajah cemberut Tuan Hardy. Dengan jahil wanita itu pun mengerjai Tuan Hardy. Iya. Habis ini kami ada janji. Kamu gak apa-apa kan ditinggal sendiri di sini? Ah. Tuan Hardy memegang kepalanya dan melihat Aleta yang begitu panik.
langsung menghampirinya. Mana yang sakit? Biar aku panggilkan dokter dulu. Ini yang sakit, karena kamu akan pergi menemui pria lain. Ucap Tuan Hardy, menunjuk dadanya. Nyonya Aleta menatap kedua mata mantan suaminya itu. Keduanya saling tatap cukup lama, sampai dokter masuk dan mengagetkan keduanya. Aduh, saya masuk di saat yang kurang tepat ternyata. Ucap sang dokter. Gak apa-apa dok, mari silahkan. Nyonya Aleta mempersilahkan dokter untuk memeriksa kondisi Tuan Hardy. Kondisi Tuan Hardy sudah mulai membaik, tapi harus banyak-banyak istirahat di rumah. Jelas dokter. Tuh mas dengar, kata dokter harus banyak-banyak istirahat. Iya, asal kamu jangan jauh-jauh dari aku. Ucap Tuan Hardy, terdengar manja, sampai dokter geleng-geleng kepala melihat Nyonya Aleta. Bakalan CLBK nih. Goda sang dokter, sebelum keluar dari ruangan VIP itu. Mas apaan sih? Malu tahu didengar dokter. Kenapa harus malu? Apa karena kita sudah berpisah? Tuan Hardy tidak lupa kalau mereka sudah bercerai. Kalau begitu, aku akan melamarmu lagi di sini. Seperti dulu aku melamarmu di rumah sakit. Ucap Tuan Hardy, memegang kedua tangan Nyonya Aleta. Bagaimana nanti, kalau kamu udah ingat semua, dan kamu mencari Nadine lagi? Ucap Nyonya Aleta dalam hati. Tah, ada apa? Gak apa-apa mas, sekarang masih istirahat ya. Kata dokter mas gak boleh kecapean dulu. Gak jawab dulu lamaran aku. Nanti dijawab sama Raka. Bab ke-27. Ke-27. Setelah sebulan tidak menginjakan kaki di rumah Mbak Istana itu, sore itu sepulang dari kantor, Raka dan Faisal langsung pulang ke rumah. Kalau dulu Raka keluar dari mobil akan dibantu oleh Faisal dan langsung duduk di kursi roda, sekarang tidak lagi. Raka keluar dari mobil tanpa melepaskan kacamata hitam yang bertengger di hidung mancung. Melihat sekeliling rumah besar itu, Raka lalu melangkah masuk duluan ke dalam rumah itu, meninggalkan Faisal yang berjalan di belakang. Tuan muda, sapa pelayan dengan hormat, karena ia sudah mendengar kabar kalau pewaris tunggal kekayaan keluarga Mahendra sudah kembali. Kumpulkan semua pelayan di depan, sampai saya turun semua harus sudah berada di sana. Ucap Raka, melewati pelayan itu begitu saja. Baik tuan. Pelayan itu pun dengan cepat memanggil pelayan yang lain. Ada apa sih? Tuan muda sudah kembali. Tuan muda siapa? Tanya salah satu pelayan dengan sinis. Nanti kamu juga bakalan tahu. 10 pelayan berkumpul di depan. Dan pelayan yang sudah bekerja sama dengan Nadine rupanya belum pergi dari rumah itu. Karena Nadine masih menjanjikan uang untuknya. Tak berselang lama, Raka kembali sambil membawa MacBook yang ada di tangannya, melihat 10 pelayan yang sudah berada di sana. Tuan Raka! Ucap pelayan yang sebelumnya bekerja sama dengan Nadine. Banyak pertanyaan yang ada di dalam benak para pelayan itu. Kenapa Raka masih hidup? Bukannya Raka sudah mati karena keracunan? Kalian tahu, kenapa kalian dipanggil berkumpul di sini? Tanya Faisal. Sedangkan Raka sibuk dengan MacBook yang ada di tangannya. Tidak pak. Jawab para pelayan. Ada beberapa pelayan yang harus diberhentikan bekerja. Dan ada juga yang akan bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri. Ucap Faisal lagi. Mati gue. Apa jangan-jangan yang dimaksud adalah gue? Gue harus bisa kabur dari sini. Ucap pelayan yang pernah membantu Nadine dan bersiap mundur beberapa langkah. Selamat sore Pak Raka. Ucap 2 petugas kepolisian yang baru saja tiba. Tangkap pelayan itu. Tunjuk Raka. Gak, saya gak salah tuan. Saya cuma disuruh sama Bu Nadine tuan. Ucap pelayan itu dengan cepat. Bawa dia dan jebloskan ke penjara bersama Nadine dan anaknya. Ucap Raka dengan tatapan tajam.
Ayo, bawa dia, Pak. Dua polisi itu membawa pelayan itu dengan paksa. Sedangkan beberapa pelayan dipecat karena tidak lalai bekerja. Gak, lepasin saya. Saya tidak bersalah, Pak. Saya cuma disuruh aja, Pak. Teriak pelayan itu, berusaha untuk melepaskan diri. Setelah memecat beberapa pelayan, Raka tidak lupa memerintah 3 pelayan untuk membuang semua barang-barang milik Nadine dan Randy. Setelah itu Raka kembali masuk ke dalam lift menuju lantai 3, di mana kamarnya berada. Clek. Raka membuka pintu kamar, dan melihat isi kamar itu. Kamar yang pernah ditempati oleh Bila, selama Bila tinggal di rumah itu. Apa bos akan menempati kamar ini lagi? Tanya Faisal, yang juga ikutan masuk. Tidak, aku akan tidur di kamar sebelah saja. Raka masuk ke dalam kamar sebelah untuk membersihkan diri, karena badannya sudah terasa sangat lengket. Malam harinya, tersisa hanya 3 pelayan saja yang bekerja di rumah besar itu. Menu makan malam sudah tersaji dengan sangat nikmat di atas meja. Hanya tinggal menunggu sang tuan muda saja. Apa tuan muda? Akan kembali bersama dengan Non Bila? Tanya salah satu pelayan. Lebih baik diam aja. Gak usah nanya-nanya gitu. Kalau didengar sama tuan, bisa dimarahin kita. Atau bisa langsung dipecat. Iya maaf. Tak berselang lama, Raka dan Faisal tiba di ruang makan. Raka sengaja mengajak Faisal untuk makan malam bersama terlebih dahulu. Karena makan malam sendirian rasanya sangat berbeda. Apa besok pagi kita langsung ke lapas? Iya. Jawab Raka. Faisal hanya mengangguk pelan. Selesai makan malam, Faisal langsung pamit pulang ke apartemennya, sedang Raka masih menyendiri di taman belakang rumah. Melihat bintang berkelap-kelip di atas sana, entah apa yang sedang dipikirkan sang tuan muda saat ini. Pukul 5 pagi. Bila terbangun dari tidurnya, saat merasakan mual yang kembali ia rasakan. Bila berlari ke kamar mandi untuk memuntahkan semua isi perutnya. Bila sendiri heran. Kenapa akhir-akhir ini ia sering merasakan mual-mual saat pagi hari. Bila melihat pantulan dirinya di depan cermin kecil. Kedua pipi Bila terlihat sedikit cabi sekarang. Lu muntah lagi? Iya, kepala juga terasa pusing banget. Ucap Bila. Dengan pelan duduk di tempat tidurnya. Nih, gosok minyak angin lagi. Wajah lu makin pucat aja. Bila melihat jam yang mengantun di dinding. Saat ini waktu baru saja menunjukkan pukul 5:30 pagi. Baring aja dulu. Kalau kamu masih ngerasa pusing banget. Iya. Lagian ini masih pagi banget. Waktu terasa cepat berlalu. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Dan petugas-petugas lapas sedang mulai membagikan sarapan pagi untuk para tahanan. Ini buat kalian. Makasih. Bila melihat kotak sarapan pagi mereka, Bila sudah bisa menebak kalau isinya pasti roti isi coklat dan juga kue basah. Ayo dimakan rotinya, biar kamu kuat. Gak, aku gak suka roti. Ucap Bila. Saat ini Bila ingin bubur ayam, tapi Bila hanya bisa memendamnya dalam hati. Permisi, dengan saudara Nabila. Ucap salah satu petugas yang sedang berdiri di depan. Iya Pak, saya. Ucap Bila. Hari ini Anda bebas, ayo silahkan keluar. Ucap petugas itu, membukakan pintu tahanan. Serius Pak, saya bebas? Tanya Bila tak percaya. Iya, ayo ikut saya, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Dengan cepat Bila, mengikuti petugas itu dari belakang. Bila penasaran dengan orang yang ingin bertemu dengannya. Karena Bila berjalan di belakang, 2 orang yang duduk di depan salah satu petugas tidak terlihat oleh Bila. Silahkan duduk. Ucap petugas itu, mempersilahkan Bila duduk. Pada saat itu juga Bila melihat 2 orang yang sedang duduk di kursi sebelah, yang menjadi pusat perhatian Bila adalah seseorang yang berjas rapi, yang sedang menatapnya dingin. Silahkan duduk Nona. Iya, terima kasih Pak. Ucap Bila, tapi masih melihat pria itu, yang tak lain adalah Raka. Selamat,
Mulai hari ini, Nona Nabila bebas, karena dinyatakan tidak bersalah. Ucap petugas yang duduk di hadapan mereka. Terima kasih, Pak. Ucap Bila pelan. Tuan Raka, silakan apa ada yang ingin Tuan katakan pada istrinya. Terima kasih, Pak. Raka melihat Bila, menghela nafas panjang Raka, lalu mulai mengutarakan niatnya. Mulai hari ini, kamu bebas. Ucap Raka. Jadi kamu masih hidup? Ucap Bila, menatap pria yang terlihat berbeda, tidak seperti pria yang ia lihat sebulan lalu. Itu bukan urusan kamu. Seperti perjanjian kita dari awal. Kalau setelah rencanaku berjalan lancar, kita akan berpisah. Ucap Raka. Bila tersenyum kecut, mendengar apa yang dikatakan oleh pria yang masih berstatus sebagai suaminya itu, sekarang Bila paham kalau Raka menikahinya. Karena sebuah rencana, tapi Bila belum tahu rencana apa itu. Kamu tenang saja. Saya akan memberikan kamu uang. Lagi-lagi Bila tersenyum. Raka pikir semuanya bisa selesai dengan uang. Tidak perlu. Saya tidak butuh uang kamu. Anggap saja itu sebagai bentuk terima saya untuk keluarga kamu yang sudah mau membantu ayah angkat saya. Ucap Bila. Raka memberikan kode pada Faisal untuk memberikan cek yang sudah mereka siapkan. Tolong terima ini, Nona. Faisal meletakkan cek itu di atas meja depan Bila. Bila hanya melihat cek itu, sambil menahan sesak di dadanya. Setelah itu Raka dan Faisal pergi begitu saja, tanpa berkata apa-apa lagi pada Bila. Bila melihat punggung yang perlahan mulai menjauh itu. Tak terasa air matanya perlahan jatuh, membasahi pipinya yang mulus. Bab ke-28. Bab ke-28. Berdiri di pinggir jalan besar, Bila melihat kendaraan yang berlalu lalang di depannya saat ini. Aku harus kemana sekarang? Gak mungkin aku kembali ke rumah ayah. Pasti Bu Salma, Kak Mary dan Kak Leni gak akan suka sama aku. Ucap Bila dalam hati. Bila membuka cek yang ada di tangannya, masih terngiang-ngiang perkataan Raka tadi. Aku harus balikin cek ini. Aku gak mau terima uang sepeser pun dari dia. Aku bisa hidup tanpa uang pemberian dari dia. Ucap Bila. Akan mengembalikan cek itu nanti. Mulai sekarang Bila bertekad akan menghidupi dirinya sendiri. Bila masih muda dan kuat. Bila masih bisa mendapatkan pekerjaan di luar sana. Aku harus semangat. Aku harus cari kerja buat beli makan. Bila kembali melangkah, entah kemana kaki akan membawa Bila sekarang. Di dalam mobil menuju kantor, Raka terus melihat keluar jendela. Tidak ada obrolan antara dirinya dan Faisal. Faisal pun fokus dengan menyetir mobil. Tapi sesekali Faisal melihat ke arah sang bos lewat kaca spion. Tak berselang lama, mobil yang dikemudikan oleh Faisal tiba di lobi kantor. Dengan cepat Raka keluar dari mobil dan langsung masuk ke dalam kantor. Beberapa karyawan yang berpapasan dengan Raka akan menunduk hormat, tapi Raka terus melangkah masuk ke dalam lift. Cepat banget bos jalannya, gue aja ditinggal. Ucap Faisal yang sudah tidak melihat sang bos lagi. Tiba di ruangannya, Raka langsung mendudukkan bokongnya di kursi kerjanya, menyibukkan diri untuk bekerja, untuk mengusik pikirannya yang saat ini sedang kacau. Clek. Bos, ada telepon dari Nyonya. Faisal menyodorkan ponselnya pada Raka. Halo Mah, ada apa? Sayang, besok Mama sama Papa akan balik ke Indonesia. Papa kamu ngotot pengen pulang. Ucap Nyonya Aleta dari seberang sana. Papa kan baru saja sadar Mah. Apa gak apa-apa perjalanan jauh di pesawat? Tanya Raka, khawatir dengan kondisi sang papa. Papa kamu bilang sih udah gak apa-apa. Dokter juga udah izinkan. Mama juga ikut kan? Iya, Mama juga ikut papa kamu maksa terus. Ya udah, kabarin Raka kalau sudah sampai Mah. Biar Raka yang jemput di bandara. Iya sayang. Raka menghela nafas pelan. Mengembalikan ponsel milik Faisal, lalu kembali melanjutkan kerjaannya lagi. Bila melihat warung rumah makan yang ada di pasar, dengan melangkah pelan Bila masuk ke dalam rumah makan itu. Mau makan apa, Neng? Saya bukan mau makan, Bu.
Saya mau tanya apa di sini ada lowongan kerja. Neng mau kerja? Iya, Bu. Jadi tukang cuci piring juga gak apa-apa, Bu. Yang penting kerja. Ucap Bila. Kebetulan saya lagi cari tukang cuci piring. Tapi gak cuma cuci piring aja. Bisa untuk bantu-bantu saya juga. Kalau gitu saya mau, Bu. Ucap Bila cepat sambil tersenyum. Tapi gajinya murah. Kan cuma rumah makan di pasar aja. Gak apa-apa, Bu. Berapapun gajinya saya mau. Ya sudah. Gaji kamu sehari 35.000. Kamu juga udah makan di sini siang sama malam. Iya, Bu. Saya mau. Ya sudah. Mulai kerja aja sekarang. Baik, Bu. Ucap Bila. Tersenyum manis lalu mulai bekerja. Gak apa-apa aku digaji 35.000 sehari. Aku udah bersyukur banget. Ucap Bila. Dalam hati dan mulai mencuci piring. Bila tiba-tiba kembali merasakan mual lagi. Dengan cepat Bila berlari ke kamar mandi untuk memuntahkan semua isi perutnya. Pemilik rumah makan ikut menyusul Bila ke belakang. Takut terjadi apa-apa nanti. Kamu kenapa? Saya muntah-muntah, Bu. Muntah-muntah? Memangnya kamu sakit apa? Kok wajah kamu pucat gitu sih? Saya juga gak tahu, Bu. Akhir-akhir ini saya sering muntah-muntah. Ya sudah. Sana lanjut kerja lagi. Iya, Bu. Bila kembali melanjutkan pekerjaannya lagi. Selesai mencuci piring, Bila membersihkan meja dan menyusun piring-piring kotor bekas orang-orang yang baru saja selesai makan. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 11:30 siang. Pekerjaan Bila tak henti-hentinya dari tadi dan pemilik rumah makan sangat suka dengan Bila yang sangat aktif melakukan pekerjaannya. Neng, ayo makan siang dulu. Ini ambil aja di sini sendiri ya. Lauknya tinggal pilih aja di lemari. Iya, Bu. Selesai ini saya makan. Ucap Bila, menyelesaikan cuci piringnya. Selesai kerja, Bila mengambil makanan dan hanya sedikit saja. Karena sekarang Bila sedang tidak berselera makan. Pemilik rumah makan yang bernama Bu Ima melihat porsi makan Bila. Sedikit amat, Neng. Nambah lagi gak apa-apa. Gini cukup, Bu. Nanti saya nambah lagi. Neng dari mana? Sebenarnya saya baru saja keluar dari penjara tadi pagi, Bu. Ucap Bila jujur. Apa? Keluar dari penjara? Tanya Bu Ima. Iya, Bu. Saya di penjara karena dituduh meracuni suami saya sendiri. Padahal saya cuma dijebak. Ya ampun. Kasian banget nasibnya, Neng. Terus sekarang suaminya di mana? Suami saya sudah tidak menginginkan saya lagi, Bu. Saya sudah berpisah dengan suami saya. Jadi Neng janda sekarang. Tapi masih sangat muda loh. Ucap Bu Ima. Saya nikah baru SMA kelas 3. Tapi karena saya masuk penjara, saya jadi putus sekolah. Yang sabar, Neng. Neng itu masih muda dan cantik. Ayo dimakan lagi. Iya, Bu. Bila mulai menyuapkan makanan yang ada di piringnya. Tidak terasa, hari sudah mulai sore dan sekitarnya pasar itu sekarang sudah mulai sepi. Bu Ima pun langsung beres-beres rak makanan di mana masih ada sisa-sisa lauk. Neng, nanti kalau kamu mau pulang, bawa makanan ya? Iya, Bu. Jawab Bila. Nanti besok pagi, kamu kesini lagi. Ibu bukannya jam 8. Bila hanya tersenyum kecil dan mengangguk pelan, sambil membereskan meja dan piring-piring kotor. Ini gaji kamu. 35.000 ya. Terima kasih, Bu. Bila menerima gaji pertamanya dengan penuh syukur. Selesai bekerja, Bila pun pamit dan Bu Ima memberikan 2 bungkus nasi pada Bila. Bila pun menerima dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Kemana lagi aku sekarang? Aku gak punya tempat tinggal. Ucap Bila seorang diri. Bila melihat seorang gadis kecil. Kisaran umur 11 tahun. Bila Jeti ingat dirinya yang dulu, sebelum diangkat oleh Pak Harman. Dengan pelan Bila, mendekati anak itu yang sedang memungut botol bekas. Dek! Panggil Bila. Iya, Kak. Gadis kecil itu melihat Bila.
Kamu lagi ngapain? Ngumpul botol bekas, Kak, buat dijual. Jawab gadis itu. Udah makan belum? Belum, Kak. Ini Kakak ada nasi. Satu buat kamu ya. Bila memberikan satu bungkus nasi untuk gadis kecil itu. Benar, Kak? Wah, makasih banyak ya, Kak. Aku juga lagi lapar banget gak makan dari tadi pagi. Iya, sama-sama. Habis ini kamu pulang? Iya, Kak. Pulang ke kolong jembatan. Jawab gadis itu sambil tersenyum manis. Kolong jembatan? Ulang Bila. Iya, Kak. Aku tinggal di kolong jembatan sendiri. Aku udah gak punya orang tua, Kak. Nasib kita sama. Kakak juga gak punya siapa-siapa sekarang. Kakak tinggal di mana? Kakak gak punya tempat tinggal. Sekarang aja kakak gak tahu mau tidur di mana. Ucap Bila, melihat bintang yang bersinar terang di atas sana. Kalau kakak mau, kakak ikut aja tidur di kolong jembatan. Daripada kita gak punya tempat tinggal kan, Kak? Bila tersenyum melihat gadis kecil itu, lalu mengangguk pelan. Mereka lalu pergi dari sana. Nasi yang Bila kasih, akan mereka makan di sana nanti. Hampir setengah jam berjalan. Akhirnya mereka tiba di kolong jembatan. Bila melihat sekeliling ada banyak penghuni di sana. Bila pun masuk ke rumah yang terbuat dari kardus bekas. Ini tempat tinggal aku, Kak. Ayo Kak masuk. Ajak gadis kecil itu. Kamu gak takut tinggal di sini? Gak, Kak. Kan ada banyak penghuni lain di sini. Gak cuma aku aja. Yang bikin rumah dari kardus ini siapa? Papanya teman aku, Kak. Tapi mereka udah pindah dari sini. Bila melihat ada banyak botol bekas di dalam sana. Bila yakin banget kalau botol itu yang gadis kecil itu kumpul tiap hari. Ayo Kak kita makan, terus kita tidur di situ. Gadis itu menunjuk tempat tidur beralas kardus. Iya. Jawab Bila. Nama kamu siapa? Tanya Bila. Nama aku Ayu, Kak. Ayu, nama yang bagus. Oh, Bila kembali mual lagi, tapi tidak sampai muntah-muntah seperti pagi tadi. Kakak kenapa? Kakak gak apa-apa kok, cuma mual aja. Ayo Kak dimakan lagi. Ucap Ayu. Aku udah sebatang kara, kalau boleh muntah-muntah ini hilangkan saja. Ucap Bila dalam hati. Bos gak apa-apa kan? Tanya Faisal, melihat Raka memijit pelipisnya. Gak tahu kenapa, tiba-tiba pusing banget. Ucap Raka, masih memijit pelipisnya. Apa kita ke dokter sekarang? Tidak usah, mungkin cuma pusing biasa aja. Ucap Raka, meminta pelayan untuk membuatkan teh panas. Kamu pulang aja, nanti besok pagi kesini lagi. Raka melihat Faisal yang duduk di salah satu sofa. Sedikit lagi, takut bos kenapa-kenapa. Raka menatap asistennya itu dengan kesal, dan tak berselang lama pelayan datang sambil membawa tas panas. Silahkan tuan tehnya. Taruh di meja aja. Ucap Raka. Dengan cepat Raka berdiri dari duduknya dan berlari menuju kamar mandi yang ada di dapur, membuat Faisal juga ikut mengejar sang bos. Bab ke-29. Bos, bab ke-29. Bos gak apa-apa kan? Faisal menatap Raka, yang baru saja keluar dari kamar mandi. Gak, aku gak apa-apa. Bos, muntah-muntah lebih baik ke dokter aja, bos. Gak usah, aku beneran gak apa-apa kok. Jawab Raka, kembali ke ruang tengah. Bagaimana saya bisa pulang, kalau lihat bos seperti ini? Ucap Faisal, kembali menduduki bokongnya di salah satu sofa. Sal, boleh minta tolong gak? Tanya Raka tiba-tiba. Minta tolong apa, bos? Aku pengen banget makan rujak. Apa? Mana ada yang jualan rujak malam-malam begini, bos? Kalau gohu sih banyak di supermarket. Ucap Faisal.
Aku pengen banget rujak sao. Sekarang? Iya. Sekarang kamu harus cari rujak sampai dapat malam ini juga. Bos, saya harus kemana cari rujak? Ini udah malam bos, udah mau jam 8. Faisal menunjuk jam. Aku gak mau tahu Sal. Kamu harus dapat rujak malam ini juga. Ucap Raka. Faisal beranjak dengan wajah menahan kesal. Faisal heran dengan bosnya itu. Kenapa tiba-tiba malam-malam gini malah minta yang aneh-aneh? Rujak itu kan terdengar aneh. Kalau bakso, nasi goreng batagor sih masih wajar-wajar saja. Tapi ini rujak. Mau cari rujak di mana nih? Malam-malam gini. Permintaan si bos ada-ada aja. Bikin pusing tau gak? Omel Faisal masuk ke dalam mobil. Di dalam rumah, Raka sudah kembali ke kamar. Karena pusing yang ia rasakan semakin bertambah sekarang. Raka ingin berbaring agar rasa pusing yang ia rasakan bisa sedikit berkurang. 2 jam kemudian, Faisal memasuki lift dengan malas, karena saat ini jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dan penghuni di rumah besar itu sudah pada tidur sekarang. Ting! Awas aja, kalau sampai rujaknya gak dimakan, gue udah cari capek-capek keliling Jakarta. Gerutu Faisal, kemudian mengetuk pintu kamar sang bos yang sebelah. Tok! Tok! Clek! Rujaknya ada gak? Ngagetin aja bos, ini ada. Raka dengan cepat menyambar tas kecil yang dibawa oleh Faisal, lalu membawanya masuk ke dalam kamar. Bos kenapa sih? Kok kayak orang aneh gitu? Faisal berkata seorang diri. Tanpa menunggu lama, Raka langsung menyantap rujaknya dengan lahap. Dan semua itu tidak luput dari pandangan Faisal. Faisal sampai geleng-geleng kepala melihat sang bos. Enak banget Sal, kamu gak usah ya. Saya juga gak suka rujak bos. Saya gak doyan yang esim-esim. Raka terus melahap rujaknya sampai tidak tersisa lagi. Membuat Faisal bergidik ngeri. Dibuatnya. Kak, udah bangun? Ayu melihat Bila, yang sedang duduk bersandar pada tempat tidurnya. Iya deh, nanti kamu munggut botol bekas lagi. Iya kak, di dekat pasar belum aku pungut, nanti keburu diangkat mobil sampah. Kakak kerja di rumah makan di pasar. Nanti kakak tidur sama aku lagi kan? Iya, kan sekarang ini kakak gak punya tempat tinggal. Aku senang sekarang punya teman, jadi gak kesepian lagi. Ucap Ayu, dan Bila tersenyum melihat gadis kecil itu. Deh, di sini ada yang jualan roti gak? Kita beli roti buat sarapan. Kemarin kakak udah dapat gaji. Di depan ada kak, 5.000 satu tapi gede-gede rotinya. Masih ada sisa buat ongkos ke rumahnya dia. Buat balikin cek ini. Ucap Bila dalam hati. Tanpa menunggu lama, Bila dan Ayu pun pergi untuk membeli roti. Untuk sarapan pagi mereka dan sekarang Bila sudah tidak merasakan mual seperti biasa saat pagi hari. Tuh kak, yang jualan roti. Tunjuk Ayu. Ayo kita beli. Buat sarapan. Ayu mengangguk sambil tersenyum manis. Mereka mendekati penjual roti di pinggir jalan besar. Bu, roti 2 ya? Mau yang isi apa dek? Dek, kamu sukanya isi apa? Coklat aja kak. Coklat 2 bu. Ucap Bila. Ini dek, 10.000. Uang 35.000. Sekarang sisanya tinggal 25.000. Kita makan rotinya duduk di situ aja yuk. Iya kak. Dek, nanti kita ketemu di tempat kemarin ya. Habis ini kakak harus pergi karena ada urusan penting mau ketemu seseorang. Oke kak, kakak hati-hati ya. Bila mengangguk pelan, kemudian mereka berpisah di sana. Bila menunggu angkot lewat, sedangkan Ayu kembali mencari botol bekas di pinggiran jalan besar. Mau kemana, Neng? Tanya supir angkot. Ke Jalan X, Bang. Ya udah baik. Tiba angkot yang Bila naikin di depan rumah besar Mbak Istana. Bila turun dari angkot dan tidak lupa membayar ongkosnya. Neng ngapain kesini? Mau minta sumbangan atau mau ngemis? Tanya penumpang lain. Dia gak tahu aja. Rumah siapa ini?
ucap penumpang yang lain, lalu angkotnya kembali berjalan. Bila melihat rumah yang sudah sebulan itu tidak ia tempati lagi, Bila berjalan pelan ke arah pintu gerbang, dan melihat-lihat ke dalam. Pik! Pik! Itu kan Kak Faisal, ucap Bila, dengan cepat menghadang mobil yang akan masuk. Nona Bila, ucap Faisal, melihat Bila dengan kaget. Kemudian langsung turun dari dalam mobil. Nona sedang apa di sini? Saya ingin mengembalikan ini. Bila memberikan cek yang ia pegang pada Faisal. Saya tidak bisa menerima ini. Saya bisa kok hidup tanpa uang dari dia. Dan tenang saja saya datang ke sini bukan untuk kembali dengannya lagi. Ucap Bila, melihat rumah besar yang ada di depannya saat ini. Tolong kembalikan ini padanya. Saya bersyukur banget ketemu kakak di sini. Jadi saya nggak perlu ketemu dia lagi. Bila langsung memberikan cek itu ke tangan Faisal. Mual kembali Bila rasakan. Tapi hanya sekali dan itu semua tidak luput dari pandangan Faisal. Saya harus pergi sekarang. Bila berlalu dari hadapan Faisal, berjalan di trotoar sambil menunggu angkot yang akan lewat. Kembali masuk ke dalam mobil, dan mobil itu pun memasuki halaman rumah yang cukup besar itu. Bos! Sapa Faisal, melihat Raka yang baru saja keluar dari lift, dengan setelan jas kantor. Hampir siang aku mual-mual lagi, Sal. Gak tahu kenapa. Bos mual-mual. Nona, Bila tadi juga terlihat mual-mual. Mereka kenapa ya? Ucap Faisal dalam hati. Ada titipan untuk bos. Apa ini? Saya bertemu Nona Bila di gerbang depan. Dan Nona Bila mengembalikan cek yang kita kasih kemarin. Raka melihat cek yang masih di tangan Faisal. Mengambil cepat dan Raka langsung merobek cek itu. Entah kenapa sekarang hatinya tiba-tiba kesal. Kita sarapan, terus ke kantor. Ucap Raka, melewati Faisal. Baik, bos. Bila tak kunjung mendapatkan angkot. Bila sudah berjalan kaki hampir setengah jam. Tapi Bila tidak menyerah dan terus berjalan kaki. Sampai tiba-tiba sebuah mobil menepi di sampingnya. Bila! Panggil seorang wanita. Kak Mary. Ucap Bila. Lo ngapain di sini jalan kaki? Pagi-pagi lagi. Tanya Mary, melihat penampilan Bila saat ini. Aku lagi nunggu angkot, Kak. Tapi gak ada. Nunggu angkot? Emang lo mau kemana? Kan suami lo yang buta itu manakan dia punya mobil mewah kok sekarang lo malah jalan kaki sih? Dan penampilan lo kok kayak gembel gini? Mary memandang sinis Bila. Apa jangan-jangan lo udah diusir lagi dari rumah itu? Aduh kasian banget sih lo. Gue ingatin ya sama lo. Lo jangan coba-coba buat datang ke rumah lagi. Karena rumah udah tenang tanpa adanya lo. Gak kok, Kak. Aku gak akan kembali ke rumah lagi. Aku juga gak mau ngerepotin ayah. Bagus kalau gitu. Kalau perlu lo pergi jauh-jauh dari kota ini. Ucap Mary, tersenyum sinis lalu kembali masuk ke dalam mobilnya. Bila menatap mobil yang perlahan menjauh itu, menghela nafas berat, Bila melihat angkot dan langsung memanggilnya. Kemana, Neng? Pasar X Bang. Bab ke-30. Ke-30. Di kantor Raka terus memikirkan cek yang dikembalikan oleh Bila. Sampai Faisal yang sedari tadi memanggil bosnya, tak dihiraukan olehnya. Bos, lagi mikirin apa? Kok dari tadi bengong terus? Gak lagi mikirin apa-apa kok. Kamu udah lama di sini? Baru aja. Cuma saya manggil-manggil bos gak dengar. Ada apa? Rapat akan segera dimulai, bos. Apa bos juga lupa? Rak menggeleng kepala pelan, lalu berdiri dari kursi kerjanya. Raka sampai lupa kalau dia harus memimpin rapat pagi ini. Kita ke ruangan rapat sekarang. Baik, bos. Kedua pria itu pergi ke ruang rapat, yang akan dilaksanakan di lantai 10. Ini kali pertama Raka memimpin rapat, setelah mengambil ahli untuk memimpin perusahaan. Raka telat 2 menit, saat masuk ke ruang rapat. Terlihat sudah banyak karyawan yang menempati kursi yang sudah disiapkan, Raka langsung saja menempati kursi paling depan. Terlihat gagah,
Semua mata para karyawan wanita menatap Raka dengan kagum. Sosok yang ada di depan mereka saat ini terlihat begitu rupawan, dan pesona seorang Raka Mahendra memang tidak bisa diragukan lagi. Raka mulai memimpin rapat. Awalnya berjalan dengan lancar dengan Faisal yang duduk di dekatnya. Tapi lama-kelamaan pusing dan mual kembali Raka rasakan, sampai Raka tidak tahan dan pamit ke toilet sebentar. Uik, uik. Raka memuntahkan semua isi perutnya. Bahkan sarapan tadi pagi ia muntahkan semua. Faisal yang sedang menunggu di luar toilet mendengar sang bos yang ada di dalam. Tok, tok. Bos gak apa-apa kan? Dari balik pintu, Faisal bertanya dengan panik. Sal, tolong ambilkan aku air. Suara pelan Raka masih bisa didengar oleh Faisal. Baik bos, tunggu sebentar. Dengan berlari tergesa-gesa, Faisal pergi untuk mengambil air. Saat ini rapat terhenti karena sang bos masih berada di dalam toilet. Muntah-muntah terus Raka rasakan, sampai tubuhnya sudah mulai lemah. Bahkan kepalanya mulai pusing dan Raka tidak dapat mengimbangi tubuhnya lagi. Untung saja Raka berpegangan pada dinding toilet. Klik! Ini bos airnya. Sal, kita ke rumah sakit sekarang. Aku gak kuat banget. Baik bos, ayo saya bantu. Faisal memberitahukan salah satu karyawan. Kalau rapat selesai sampai di sini dulu. Karena saat ini kondisi Raka benar-benar tidak memungkinkan. Muntah-muntah dan pusing membuat Raka tidak bisa melanjutkan rapat. Banyak karyawan yang bertanya-tanya ada apa dengan bos mereka. Karena Raka tiba-tiba muntah-muntah tanpa henti. Di lain tempat, Bila saat ini sedang aktif-aktif melakukan pekerjaannya. Banyaknya pembeli membuat Bila sesekali membantu Bu Ima untuk mengantar makanan ke meja. Bu Ima tersenyum melihat banyaknya orang yang saat ini sedang memenuhi rumah makan kecil miliknya. Neng, sarapan dulu. Saya masih kenyang, Bu. Tadi habis sarapan roti. Nanti aja sekalian makan siang. Nanti jangan sungkan buat cari makan ya, Neng. Iya, Bu. Bila tidak bisa makan. Sedangkan tadi ia dan Ayu hanya makan roti. Bila melihat keluar sana. Siapa tahu aja Bila melihat Ayu. Nanti Bila panggil untuk dikasih makan. Nanti Bila akan beli makanan pada Bu Ima untuk Ayu. Bu, nasi satu ya. Baik, Pak. Ditunggu sebentar ya. Bila yang sedang mencuci piring, melihat ke arah depan di mana banyaknya orang yang sedang makan. Aku harus ngumpul banyak uang buat makan sehari-hari aku sama Ayu. Ucap Bila dalam hati, sambil tangannya sibuk bekerja. Tiba di rumah sakit, Raka langsung dibawa masuk ke ruang IGD dan langsung mendapat penanganan dari dokter. Dok, saya sakit apa? Tanya Raka, setelah dokter selesai memeriksa kondisinya. Bapak baik-baik saja, tekanan darah Bapak juga normal. Jawab dokter. Kenapa saya muntah-muntah sama pusing, Dok? Bapak sudah menikah? Pertanyaan dokter membuat dahi Raka mengernyit heran. Sudah, Dok. Tapi saya dan istri saya sudah berpisah. Hal seperti ini biasanya disebabkan karena ngidam, Pak. Bisa saja mantan istri Bapak sedang mengandung sekarang, dan hal itu biasanya bawahan dari bayi yang sedang dikandung mantan istri Bapak. Jelas dokter, membuat Raka terdiam cukup lama. Gak mungkin dia hamil. Dia kan sudah kuberikan obat pencegah kehamilan pagi itu. Ucap Raka dalam hati, masih dengan diamnya. Mungkin saya cuma masuk angin saja, Dok. Karena gak mungkin mantan istri saya hamil. Kami juga baru sekali tidur bersama dan itu karena pengaruh obat. Bisa saja kan? Saat itu mantan istri Bapak lagi di masa-masa subur, Pak. Jelas dokter lagi. Perkataan dokter kembali membuat Raka diam. Saat ini Raka berpikir keras dengan apa yang dikatakan oleh dokter. Kalau benar Bila hamil, itu berarti ada anaknya di dalam perut Bila. Tapi lagi-lagi, Raka menyangka kalau semua itu pasti tidak mungkin terjadi. Karena ia sudah memberikan obat pencegah kehamilan pada Bila. Dan Raka hanya menganggap dirinya muntah-muntah saat ini karena cuma masuk angin atau kecapean aja. Kondisi Bapak masih lemah. Tunggu sampai nanti siang ya. Kalau sudah kembali membaik Bapak boleh pulang. Raka cuma mengangguk pelan. Kemudian dokter pamit keluar meninggalkan Raka sendiri
di depan pintu Faisal sedangkan menunggu. Cuek. Dok, bagaimana keadaan Pak Raka? Pak Raka baik-baik saja. Kalau kondisinya sudah lebih baik, Pak Raka sudah boleh pulang. Apa boleh saya melihat bos saya? Tentu, Pak. Silahkan masuk saja. Faisal langsung masuk ke dalam ruang IGD dan melihat sang bos sedang termenung berbaring di ranjang pasien. Bos, Sal, dokter bilang muntah-muntah yang aku sebabkan itu karena ngidam. Apa? Ngidam? Kata dokter gitu. Tapi aku rasa nggak mungkin. Kita kan sudah memberikan obat pencegah kehamilan padanya. Tadi aku lihat Nona Bila juga mual-mual. Apa itu benar kalau Nona Bila hamil? Ucap Faisal dalam hati. Sal, kamu kok bengong sih ditanyain? Maaf bos, sebenarnya tadi pagi saya juga melihat Nona mual-mual. Raka menatap sang asisten dengan serius. Saat ini pikiran Raka sedang dipenuhi banyak pertanyaan. Tapi Raka berusaha untuk membuang jauh-jauh semua itu. Buat Raka saat ini Bila tidak hamil dan dia hanya masuk angin. Apa saya perlu untuk menyelidiki Nona Bila bos? Tidak usah. Untuk apa menyelidiki dia? Kami melakukannya juga cuma malam itu. Dan itu karena pengaruh obat gak mungkin dia hamil. Baik bos. Raka tidak sadar kalau muntah-muntah yang ia alami saat ini adalah gejala dari bayi yang saat ini sedang bersemayam di dalam perut Bila. Dan Bila juga belum tahu kalau saat ini dirinya sedang mengandung benih dari seorang Raka Mahendra. Bab ke-31. Pesawat baru saja mendarat. 31. Pesawat baru saja mendarat setelah menempuh perjalanan puluhan jam. Akhirnya Tuan Hardy dan Nyonya Aleta tiba di Indonesia. Keluar dari terminal kedatangan. Terlihat Nyonya Aleta dengan talenta mendorong kursi roda yang diduduki oleh Tuan Hardy. Terlihat dua pengawal juga berjalan di belakang mereka. Senyum terbit di bibir Tuan Hardy dan Nyonya Aleta. Melihat seorang pria berlari kecil untuk menghampiri mereka. Dan langsung berjongkok di depan kursi roda Tuan Hardy. Pak, Papa udah baik-baik aja. Raka tersenyum senang melihat sang papa. Seperti yang kamu lihat, Nak. Papa sekarang sudah baik-baik saja. Ya, walaupun sebagian ingat Papa hilang. Gak apa-apa. Yang penting Papa udah sehat sekarang. Ini juga berkat Mama kamu. Mama kamu selalu ada buat Papa saat menjalani perawatan di sana. Tuan Hardy menatap Nyonya Aleta yang berdiri di belakangnya. Sayang, kok wajah kamu pucat gitu sih? Kamu lagi sakit? Nyonya Aleta melihat wajah sang putra yang terlihat pucat. Raka melirik Faisal, dan lirikan itu adalah bentuk kode, agar Faisal jangan asal ceplas-ceplos di depan kedua orang tuanya. Sal, Raka kenapa? Nyonya Aleta beralih melihat Faisal, yang sedari tadi hanya diam saja. Bos Raka, cuma kecapean Bu. Kata dokter Bos Raka harus banyak istirahat. Jelas Faisal melirik sang bos. Kamu itu, mentang-mentang sudah memimpin perusahaan pasti jadi lupa istirahat. Nyonya Aleta menatap putranya sambil menggeleng kepala pelan. Lebih baik kita pulang aja, Ma. Papa sama Mama pasti juga cepet banget kan habis perjalanan jauh. Iya, Papa juga udah kangen rumah. Biar Raka aja yang dorong kursi roda Papa, Ma. Nyonya Aleta bergeser dari posisinya yang tadi mendorong kursi roda dan bergantian dengan Raka. Mereka lalu keluar menuju parkiran. Faisal membantu Raka untuk mendudukkan Tuan Hardy di kursi belakang, lalu Nyonya Aleta juga duduk di kursi belakang. Sedangkan Raka duduk di kursi depan di samping Faisal yang sedang mengemudi mobil. Nak, bagaimana perusahaan sekarang? Baik-baik aja, Pak. Tuan Hardy saja tidak ingat kalau Raka dulunya pernah buta dan pernah menikah. Mobil terus melaju di jalan ibu kota. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Raka dan Faisal dari kantor langsung menuju ke bandara untuk menjemput kedua orang tuanya Raka. Tiba di rumah, terlihat 3 pelayan sudah menunggu di depan, sambil menunduk hormat menyambut majikan mereka yang baru saja kembali. Papa kangen banget sama rumah. Karena itu Papa ingin cepat-cepat pulang. Yakin cuma kangen rumah aja. Gak kangen yang lain kan? Nyonya Aleta
menatap Tuan Hardy dengan curiga. Memangnya di rumah ini ada wanita lain apa? Kan gak ada. Tuan Hardy terkekeh melihat mantan istrinya itu. Raka melihat sang mama sambil menahan senyum. Karena saat ini Nyonya Aleta terlihat sedang kesal. Tah, sekarang kita sudah di Indonesia, dan sudah ada Raka di sini. Ada apa, Pak? Waktu di Amerika, Papa sempat melamar mama kamu lagi, tapi mama kamu gak mau jawab. Katanya sih disuruh jawab sama kamu. Tuan Hardy melihat putranya. Serius? Papa ngelamar mama lagi? Iya. Jawab Nyonya Aleta pelan. Ya udah, Papa sama Mama nikah aja lagi. Atau mau bikin pesta mewah juga. Sakit mah. Raka memegang telinganya yang panas karena dijewer oleh sang mama. Kamu ini, suka sembarangan deh kalau ngomong. Pasti kamu udah sekongkolkan sama papa kamu. Nyonya Aleta menatap Raka dan Tuan Hardy bergantian. Sekongkol gimana mah? Orang papa baru aja tiba. Bisa aja kan? Kalian udah teleponan. Gak. Lagian kamu lihat di mana aku telepon Raka. Kan kamu selalu ada di dekat aku saat di Amerika. Udah Mama mau istirahat dulu. Capek. Nyonya Aleta berjalan ke arah kamar Tuan Hardy. Ma, itu kamarnya Papa. Mama mau tidur di kamar Papa. Nikah dulu, Ma. Ucap Raka membuat langkah Nyonya Aleta terhenti. Tuan Hardy tersenyum melihat sang mantan istri. Nyonya Aleta lalu pergi ke arah kamar tamu, karena saat ini ia benar-benar malu. Kenapa ia sampai lupa? Mah, Papa gak diantar ke kamar dulu. Kamu aja yang antar. Mama mau istirahat dulu. Ucap Nyonya Aleta tanpa melihat ke arah belakang. Karena saat ini kedua pipinya sudah bersemu merah. Papa, Raka antar ke kamar ya. Iya nak. Sal, kamu langsung ke ruangan kerja. Aku antar Papa ke kamar dulu. Baik bos. Raka lalu mendorong kursi roda Tuan Hardy menuju kamar. Sedangkan Faisal pergi ke ruang kerja Raka di lantai 3. Bila tidak melihat Ayu di sekitar pasar, dan Bila memutuskan untuk membawa makanan saja nanti untuk Ayu. Bu, saya minta nasinya 2 bungkus ya. 1 buat adik saya. Iya Neng, masih banyak kok sisa nasi sama lauk. Nanti ambil aja. Makasih Bu. Bila menyelesaikan cuci piringnya, lalu menyapu di ruangan yang biasanya jadi tempat orang-orang makan. Karena saat ini hari sudah mulai sore, dan seperti biasa di sekitar situ sudah mulai sepi juga. Neng, ini nasinya udah Ibu bungkus, dan ini gaji kamu hari ini. Karena warung makan Ibu makin hari makin ramai, Ibu kasih kamu bonus jadi 50.000. Alhamdulillah, makasih banyak Bu. Bila menerima gaji yang dikasih Bu Ima, dengan penuh syukur. Buat Bila, digaji segitu udah sangat bersyukur. Karena sudah dapat jatah makan. Bu Ima juga sangat baik pada Bila. Bu, kalau gitu saya duluan ya. Iya Neng, hati-hati. Jangan lupa besok kesini lagi ya. Iya Bu. Bila pergi sambil membawa 2 bungkus nasi untuknya dan Ayu. Nanti akan mereka makan di rumah Ayu. Lebih tepatnya rumah di kolong jembatan. Ayu udah makan siang belum ya? Bila terus berjalan, dan melihat Ayu sedang membawa karung berisi botol bekas. Ayu! Panggil Bila. Kak Bila! Ayu tersenyum, lalu dengan cepat menghampiri Bila. Tapi motor dari arah depan melaju dengan sangat cepat. Ayu awas! Teriak Bila. Woi, kalau jalan lihat-lihat dong. Teriak si pengendara motor. Ayu, kamu gak apa-apa kan? Bila dengan cepat menghampiri Ayu, yang terduduk di aspal. Aku gak apa-apa kok Kak. Untung aja Kak Bila teriak. Gini aku ketabrak motor. Lain kali, kamu harus lebih hati-hati lagi. Lihat dulu kanan kiri ada kendaraan gak? Apalagi sekarang kan kamu nyari botol bekasnya di jalan besar gini. Iya Kak, aku minta maaf. Lain kali aku akan lebih hati-hati dan dengerin apa kata Kak Bila. Bila tersenyum, mengusap kepala gadis kecil itu.
Ayo, sekarang kita pulang ya. Udah mau malam. Ini kakak udah bawa makanan untuk kita. Kamu tadi siang makan gak? Makan kak. Tadi ada yang bagi-bagi makanan. Jadi aku dapat. Alhamdulillah. Kalau kamu makan tadi siang, kakak mikirin kamu banget tadi. Takut belum makan dan kakak gak lihat kamu di sekitar pasar. Aku tadi gak ke pasar kak. Bila dan Ayu kembali ke rumah yang ada di kolong jembatan. Karena sekarang itu sudah menjadi tempat tinggal mereka. Bab ke-32. Bab ke-32. Oh ye. Oi. Raka lagi-lagi memuntahkan semua isi perutnya. Saat ini jam baru menunjukkan pukul 5 pagi. Tapi Raka sudah berada di kamar mandi. Karena tiba-tiba saja rasa mual kembali melanda. Pusing banget lagi. Raka keluar dari kamar mandi. Berdiri di depan cermin dan melihat wajahnya yang sedikit pucat. Ini pasti mama bakalan nanya terus. Kenapa aku pucat? Kenapa tiba-tiba aku pengen banget makan sup ayam kampung ya? Baru jam 5 pasti mama masih tidur. Raka duduk di sisi ranjang. Menunggu sampai jam menunjukkan pukul 6 pagi. Barulah Raka turun ke lantai bawah. Apa mama sudah bangun? Raka bertanya pada pelayan yang sedang bersih-bersih. Sudah tuan. Nyonya sekarang sedang berada di dapur. Raka dengan cepat langsung mencari keberadaan sang mama di sana. Terlihat Nyonya Aleta sedang sibuk membuat sarapan pagi. Dengan ditemani oleh salah satu pelayan. Ma! Panggil Raka. Membuat Nyonya Aleta berbalik dan melihat sang putra duduk di salah satu kursi. Sayang, kamu kenapa? Ma, Raka pengen banget makan sup ayam kampung. Sup ayam kampung? Di apa di kulkas ada ayam kampung? Habis Nyonya. Cuma ada ayam daging aja. Ayam kampung gak ada sayang. Nanti siang aja ya mama masakin. Sekarang mama lagi bikin bubur nih. Ya udah deh. Tapi nanti sup ayam kampungnya mama bikin ya. Iya. Kamu nih kenapa sih? Nyonya Aleta menggeleng melihat sang putra. Raka balik lagi ke kamar untuk bersiap-siap pergi ke kantor. Karena saat ini jam sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Bila sudah siap, akan pergi ke tempat kerjanya lagi. Dan Bila berpisah dengan Ayu di tempat biasa, karena Ayu harus mencari botol bekas. Karena rumah makan yang menjadi tempat kerja Bila sangat dekat. Dan Bila bisa jalan kaki dari tempat tinggalnya dan Ayu saat ini. Bila terus melangkah, tapi tiba-tiba saja kepala pusing dan melihat kendaraan di depannya seperti berputar. Bila ambruk dan langsung tak sadarkan diri di atas trotoar masuk pasar. Banyak kendaraan yang lewat. Tapi hanya satu kendaraan saja yang berhenti dan melihat Bila yang sedang tak sadarkan diri. Pak, itu orang pingsan ya? Sepertinya begitu, Bu. Ayo kita tolongin, Pak. Kasian. Niat ingin ke pasar, harus terhenti saat melihat seorang wanita sedang tidak sadarkan diri. Kita bawa ke rumah sakit, Pak. Baik, Bu. Mobil itu lalu kembali berjalan menuju rumah sakit. Hanya membutuhkan waktu 25 menit saja. Sekarang mobil itu tiba di rumah sakit dan Bila langsung dibawa keluar dari mobil dan dibawa masuk ke dalam ruang IGD. Maaf Ibu tunggu di luar ya. Baik Sus, tolong wanita itu ya, saya menemukan dia pingsan di jalan. Di dalam ruang IGD, Bila sedang ditangani oleh dokter. Dengan perlahan Bila membuka kedua matanya, dan melihat ruangan dengan tirai putih sebagai pembatas saat ini. Bila melihat dokter yang sedang berdiri di dekatnya saat ini. Saya ada di mana? Ibu ada di rumah sakit. Ibu dibawa ke sini karena tidak sadarkan diri. Siapa yang membawa saya ke sini, Dok? Ada seorang ibu-ibu, beserta sopirnya. Bila memijit pelipisnya yang masih terasa pusing, Bila lalu memaksakan diri untuk bangun. Karena Bila harus segera pergi dari sana. Nanti ia bisa terlambat kerja. Bu, Ibu mau kemana? Kondisi Ibu masih belum stabil saat ini. Dan Ibu jangan terlalu lelah dulu karena kehamilan di awal itu sangatlah rawan. Jelas dokter, membuat pergerakan Bila terhenti dan menatap dokter cukup lama. Kehamilan? Maksud dokter apa? Ibu saat ini sedang hamil. Dan usia kandungan Ibu juga baru memasuki minggu keempat. Apa? Hamil? Ulang Bila.
yang mendapat anggukan dari dokter. Di dalam perutku ada janin, ucap Bila dalam hati, dengan kedua mata yang mulai penuh dengan cairan bening. Dok, saya sudah gak apa-apa. Saya udah merasa baikan sekarang, jadi saya mau izin pulang saja. Tapi kondisi ibu belum pulih. Gak apa-apa, dok. Saya juga masih ada urusan. Dokter tidak bisa menahan, karena Bila terus memaksa keluar dari ruang IGD. Bila tidak menemukan siapapun di sana. Padahal Bila ingin berterima kasih pada orang yang sudah mau menolongnya itu. Bila keluar dari rumah sakit dan naik ojek ke pasar tempat ia bekerja di rumah makan Bu Ima. Dokter terlihat baru saja keluar dari ruang IGD saat wanita yang tadi menolong Bila sudah kembali. Dokter, bagaimana keadaan wanita yang pingsan tadi? Dia baik-baik saja kan? Dia baik-baik saja, Bu. Cuma kecapean aja karena lagi hamil muda. Tapi sekarang orangnya sudah pergi, katanya ada urusan. Apa hamil? Iya, Bu. Ya ampun, kasihan banget. Tadi pingsan di dekat pasar dan gak ada yang nolongin. Untung aja saya bawa ke sini. Apa Ibu tidak bertemu dengannya? Dia baru saja pergi, Bu. Gak, Dok. Karena saya baru saja kembali dari toilet. Dan supir saya juga gak tahu kemana. Ya sudah, terima kasih ya, Dok. Iya, Bu. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu. Ucap dokter yang mendapat anggukan dari wanita itu. Siapa wanita itu? Kenapa aku merasa kasihan banget sama dia? Dia lagi hamil tapi pingsan di jalan. Ucap wanita itu seorang diri, lalu pergi dari sana setelah menelpon sang sopir. Bila baru saja tiba di pasar dan melihat rumah makan Bu Ima, saat ini sedang ramai. Dengan cepat Bila berjalan masuk. Bu, maaf saya telat. Neng, Ibu pikir kamu gak datang. Maaf, Bu. Saya baru saja dari rumah sakit. Ya sudah, gak apa-apa. Sarapan dulu, Neng, baru kerja. Gak apa-apa, Bu. Saya langsung kerja aja, gak enak udah telat juga. Saya juga udah sarapan tadi. Ucap Bila, mulai bekerja sedangkan Bu Ima kembali melayani pembeli. Di rumah besar bak istana itu, Raka tidak jadi ke kantor dan saat ini sedang berbaring di ranjang besar miliknya, sambil menunggu sup ayam kampung buatan sang mama. Karena muntah-muntah yang terus Raka alami, Nyonya Aleta tidak mengizinkan putra untuk pergi ke kantor. Apalagi melihat wajah pucat Raka saat ini, membuat Nyonya Aleta benar-benar cemas. Cuek! Nyonya Aleta masuk ke dalam kamar, sambil membawa nampan berisi sup yang masih panas. Dari baunya saja sudah membuat Raka menelan air liurnya. Sayang, ini sup ayam kampungnya. Dimakan dulu mumpung masih panas. Makasih, Ma. Tanpa menunggu lama-lama, Raka langsung melahap sup itu. Meskipun masih panas dan berasap-asap. Hei, pelan-pelan. Ini panas loh. Gak bisa, Ma. Raka udah pengen banget. Nyonya Aleta menatap putranya yang terlihat agak lain. Biasanya Raka kalau makan itu pelan-pelan dan tidak seperti sekarang ini, seperti orang yang tidak pernah makan 2 hari saja. Kenapa, Ma? Gak apa-apa kok. Mama keluar dulu ya. Mau lihat papa kamu? Iya, Ma. Tiba di lantai bawah, Tuan Hardy melihat Nyonya Aleta keluar dari lift. Gimana, Raka? Tah, lagi makan sup? Aku heran deh sama Raka. Kok sekarang anak itu agak aneh ya? Aneh bagaimana? Tiap pagi mual-mual dan suka minta makanan-makanan aneh. Tadi aja makannya seperti orang kelaparan. Itu sama persis seperti aku waktu hamil dia. Maksud kamu Raka ngidam? Iya. Tuan Hardy tersenyum melihat Nyonya Aleta. Pikiran mantan istrinya itu ada-ada saja. Masa iya putra mereka sekarang ngidam? Kamu ini suka ngawur kalau ngomong. Nikah aja Raka belum. Siapa tahu aja kan. Raka diam-diam hamilin anak orang. Perkataan Nyonya Aleta semakin membuat Tuan Hardy tertawa tanpa henti. Apalagi melihat wajah mantan istrinya yang saat ini seperti sedang menerawang jauh. Gak usah mikirin yang gagak. Kenapa kamu pengen banget punya cucu ya? Di umur Raka seperti itu seharusnya dia udah nikah dan ngasih cucu buat kita. Ini malah belum. Kamu lupa.
Kita juga belum nikah loh. Goda Tuan Hardy membuat Nyonya Aleta menatap tajam. Bab ke-33. Bila termenung,